Saya meninggalkan karir cemerlang saya untuk menjadi ibu rumah tangga, mengurus keluarga dengan sepenuh hati. Namun, ironisnya, ketika saya jatuh sakit karena terlalu banyak bekerja, yang saya dapatkan justru suami dan anak-anak saya yang mengirim saya ke panti jompo. Suami saya selalu menuntut saat makan tidak boleh bicara, jam tidur tidak boleh mengobrol. Jadi rumah ini selamanya dingin seperti hotel tanpa jiwa. Hari itu, anak laki-laki saya melemparkan tablet ke saya, bilang mumpung Tien jalan, tolong bawa ke tempat servis. Saya membawa semua barang kebutuhan sehari-hari, buru-buru ke tempat servis. Begitu mesin dinyalakan, notifikasi pesan di grup keluarga Pratama berkedip terus-menerus hingga 19 plus. Saya penasaran lalu menekannya. Yang langsung muncul di mata saya adalah pesan dari anak perempuan saya. Iri banget sama mama. Ada papa yang menafkahi, seharian cuma tidur jadi kaum rebahan, kerjaan satu-satunya pasti cuma masak makan malam kan? Anak laki-laki menjawab, nggak punya masa depan, emang kamu juga mau jadi tipe orang nggak berguna kayak dia. Dan akhirnya, suami saya ikut menimpali. Kalian tahu kenapa papa pulang ke rumah malas buka mulut? Karena selain urusan remeh-temeh di pasar, mama kalian nggak ngerti apa-apa. Seorang laki-laki seperti papa, masa harus peduli sama harga sayur hari ini, hah? Dalam grup itu tidak ada saya, tapi 3 orang bermarga Pratama itu menjadikan mengejek saya sebagai hiburan setiap hari. Begitu ya. Kalau begitu, biar mereka lihat seperti apa kaum rebahan, sungguhan, ketika mulai menikmati hidup, akan sebahagia apa. Saya menemukan 2 buah kaos kaki beda warna dari sela sofa, lalu buru-buru mengganti spray yang berlumuran darah haid anak perempuan saya. Saat itu, baru saya sempat mengetik di grup keluarga saling menyayangi, menanyakan malam ini semua mau makan apa. 1 jam berlalu, tak ada satupun yang membalas. Saya kesal, berlari ke supermarket membeli semua bahan, sesuai selera masing-masing anggota keluarga. Lalu tergopoh-gopoh kembali ke tempat servis mengambil tablet untuk anak laki-laki. Pemilik toko menyuruh saya cek langsung di tempat. Begitu tablet dinyalakan, ikon WhatsApp berkedip terus. Nama grupnya Keluarga Besar Pratama Saling Menyayangi, bukan Keluarga Saling Menyayangi, seperti yang saya kira. Saya membukanya dan langsung membeku. Ternyata dalam grup itu sama sekali tidak ada saya. Suami saya baru saja melontarkan kata-kata mengejek, anak laki-laki sudah menyambung penuh perasaan. Hah, dari kecil aku sudah iri sama anak-anak yang punya ibu kerja kantoran. Waktu rapat orang tua murid, mereka pakai blazer, rok pensil, rapi dan berwibawa. Terus mama gimana? Selain nanya mau makan apa, nggak bantu apa-apa. Suami saya langsung menjawab. Makanya setiap kali ada kumpul kantor, papa nggak berani bawa mamamu. Istri orang lain masih bisa ngobrol soal kerjaan. Mamamu cuma jago gosipin ikan daging di pasar. Diajak ikut cuma bikin malu. Anak perempuan langsung mengirim beberapa stiker ketawa guling-guling. Saya melongo menatap layar, tak menyangka seorang lelaki yang selalu tampak serius seperti suami saya, di belakang saya bisa sedekat itu dengan anak-anak. Anak laki-laki kembali berkata, taruhan malam ini tetap lauk ikan-ikan lama itu lagi. Suami saya tertawa. Otak mamamu nggak mau berubah. Papa bilang suka makan ikan, ya tiap hari cuma tahu masak ikan. Papa sampai bosan, malas kasih saran lagi. Saya menunduk di bawah kaki, ikan gabus yang saya beli masih melompat-lompat di dalam kantong plastik. Itu adalah ikan yang harus saya rayu-rayu, minta dari seorang paman pemancing di danau alami. Mendadak saya merasa lucu. Seekor ikan istimewa seperti itu dimasak untuk orang-orang yang sama sekali tidak menghargai saya. Benar-benar menyia-nyiakan rezeki. Saya menahan perasaan, lanjut menggulir pesan-pesan di grup. Ternyata, setiap kali saya dengan semangat mengirim foto atau berbagi sesuatu di grup keluarga saling menyayangi, mereka akan meneruskannya ke grup keluarga besar Pratama untuk dijadikan bahan omongan. Kalian lihat nggak barusan mama kirim foto di grup?
Anak perempuan mengirim emotikon menutup muka penuh malu. Astaga, apa semua perempuan kalau sudah tua jadi suka foto bunga-bungaan begitu ya? Norak banget. Nanti aku nggak mau jadi kayak gitu. Anak laki-laki menjawab dengan malas. Tolong, selamatkan aku. Mama kirim lagi video time-lapse bunga mekar ke aku. Kalau mau nganggur, nganggur sendiri aja. Aku sibuk, nggak punya waktu buat hal-hal kayak gitu. Padahal jelas-jelas, anak perempuan sendiri yang pernah mengeluh karena kerja terus-menerus sampai lupa bentuk taman seperti apa. Juga anak laki-laki yang merintih, duduk belajar kelamaan, sakit punggung terus-menerus. Akhirnya, suami saya yang menutup pembicaraan di grup itu. Kalau mama kalian mau berbagi apapun, kalau merasa terganggu ya jangan dibaca, jangan dipedulikan, tapi jangan sekali-kali nekat debat sama dia. Saya sudah coba, percuma. Dia nggak bakal ngerti perasaan orang yang kerja kantoran. Saya tertegun, hati rasanya seperti jatuh ke lubang es. Satu tetes air mata sebesar biji kacang jatuh tepat ke layar ponsel. Ternyata semua hal yang selama ini saya banggakan, bertahun-tahun saya curahkan hati merawat rumah, menyiapkan setiap makanan, menjaga setiap tidur mereka. Dalam mata mereka hanya hal membosankan dan konyol. Ironisnya menyakitkan. Saat saya masih menatap pesan-pesan itu, ponsel berdering, anak laki-laki menelepon. Sudah ambil tablet belum? Saya bengong. Sejak kapan dia tidak lagi memanggil saya mama? Saya berusaha tetap tenang. Biaya servis 300.000. Nanti mama kirim kode QR tokonya buat kamu. Belum sempat saya selesai bicara, dia sudah meledak. Apa? Cuma modal nitip doang kok masih minta uang. Setiap bulan papa kasih mama 3.000. Silnublu, masa nggak bisa nabung sedikit pun? Dia tak memberi saya kesempatan bicara. Langsung mengakhiri dengan nada ketus. Aku sibuk, mama urus sendiri aja. Intinya, mama kan belum pernah kerja, jadi nggak tahu cari uang itu susah. Mama belanja yang wajar-wajar saja. Bunyi tutut dingin di telinga saya, menusuk sampai ke hati. Dulu, saya selalu siap membantu anak dalam segala hal, dari besar hingga kecil. Hal-hal sekalian lewat seperti ini, saya belum pernah menuntut apa-apa. Tapi ternyata, kesabaran tanpa menuntut balasan dari saya di mata anak-anak berubah menjadi kewajiban bawaan, sesuatu yang begitu murah sampai tak layak disebut. Hampir bersamaan, di grup keluarga besar Pratama saling menyayangi, si anak laki-laki yang tadi bilang sibuk langsung naik mimbar curhat. Nggak sangka, cuman 300.000 aja, mama masih nagih. Menurut kalian gimana? Dia masih pantas disebut ibu kandung aku nggak? Anak perempuan segera menyahut. Itu aja masih mending. Setidaknya mama masih mau pergi servis. Waktu itu aku minta mama pergi ke daerah timur beli kue viral di internet. Dia bilang lagi sakit perut haid, nggak kuat jalan. Astaga, dia sebentar lagi menopause masih sok bilang sakit haid. Paling juga malas antri lama, nggak bisa nonton film kan? Setiap kata terasa seperti pisau yang diam-diam mengiris hati. Itu anak yang saya kandung, yang pernah tidur nyenyak di dada saya. Sekarang tanpa ragu mengejek saya, menertawakan bahkan rasa sakit nyeri yang hanya perempuan yang paham. Setelah melahirkan anak perempuan lewat operasi sisar, saya terkena endometriosis. Setiap kali haid, rasa sakitnya seperti mau mati, lalu hidup lagi. Saya kira paling tidak mereka akan menyadari betapa pucat wajah saya, betapa bibir saya memutih, tapi semua itu ternyata hanyalah sebuah drama yang saya tulis sendiri, perankan sendiri, dan tangisi sendiri. Suami saya bahkan memakai perkataan anak laki-laki untuk mengejek lagi, pura-pura heran. Bukannya mamamu suka bilang demi kalian, dia rela mengorbankan nyawanya? Anak laki-laki menjawab, nyawa sih berani dikorbankan, tapi uang enggak. Anak perempuan menimpali, belum lagi film pendek mama itu. Ditambah stiker menyeka keringat dengan senyum kaku. Saya menatap layar ponsel lekat-lekat. Dalam sekejap itu, saya tercerahkan.
Jarak anak-anak menjauh dari saya tidak pernah karena saya kurang baik, melainkan karena suami saya, dalam gelap, di belakang saya, selalu diam-diam menginjak saya, menekan saya serendah mungkin, demi mengukuhkan posisinya sebagai ayah hebat di hati anak-anak. Malam itu, saya memeluk tablet yang kosong di tangan. Untuk pertama kalinya seumur hidup, saya memesan taksi pulang sendiri. Suami saya pulang, melihat dapur dingin membeku, piring mangkuk bersih mengkilap, seolah belum pernah dipakai. Baru melangkah masuk rumah, dia sudah menyemburkan omelan. Nggak niat hidup lagi ya? Saya kerja seharian, pulang-pulang nggak ada makan, nggak ada makan malam. Saya mengangkat kepala, wajah datar. Iya, saya kena pikun orang tua. Mulai sekarang, sepertinya harus minta kalian bertiga yang urus saya. Suami saya tertegun beberapa detik. Dalam momen singkat itu, saya hampir berhayal mungkin dia akan sedikit mengkhawatirkan saya. Tapi begitu dia membuka mulut, kalimat pertamanya langsung membangunkan saya. Gila ya, nonton klip abal-abal apalagi sih? Otak kamu itu gara-gara kebanyakan nganggur, makanya kebanyakan drama. Dipakai kerja sedikit juga sembuh sendiri. Tepat saat itu, anak laki-laki dan anak perempuan masuk rumah. Suami saya pasang gaya tak berdaya, nadanya memanjang penuh sindiran. Tuh lihat, hari ini kita bertiga harus makan angin. Ada orang mengaku kena penyakit berat. Mulai sekarang cuma mau tiduran nunggu dilayani. Anak laki-laki mengeluh. Astaga, aku lapar sampai mau pingsan. Sekarang gimana? Anak perempuan matanya langsung berbinar. Bagus dong. Kebetulan aku lagi pengen coba restoran syabu-syabu baru buka. Sekalian aja ya, Pak. Suami saya tertawa, memanjakan putri kesayangan papa. Tapi karena dia nggak masak, kali ini dia yang bayar. Anak laki-laki berdiri di samping, pura-pura kesal membela papa. Mama masih bengong di situ ngapain? Cepet transfer uang dong. Mama kan seharian di rumah, jadi nggak lapar. Aku siang ini cuma makan nasi kotak dingin, berminyak. Sekarang lapar hampir mati. Dulu, kalau dengar sampai bagian ini, hati saya akan langsung luluh. Saya akan merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, buru-buru melakukan sesuatu untuk keluarga. Tapi sekarang, setiap kali saya hampir luluh, saya hanya merasa sedang mempermalukan diri sendiri. Anak perempuan dari tadi tidak bicara, kedua tangan bersedekap di dada, sorot mata sepakat dengan ayah dan kakaknya. Saya menatap satu persatu wajah yang merasa diri selalu benar itu, hanya merasa lucu sekaligus menyedihkan. Saya tidak punya uang. Saya menjawab, suara tenang sampai dingin. Suami saya langsung tertawa meremehkan. Saya sudah tahu, ngasih uang ke ayam betina rakus ini, jangan harap ada sisa sepeser pun. Tidak nyangka, bahkan ke anak sendiri pun kamu pelit begitu. Lalu dia mengibaskan tangan. Sudahlah, kali ini biar saya yang bayar. Bulan depan potong saja dari uang belanja kamu. Dia menepuk bahu anak laki-laki, memanggil anak perempuan, lalu ketiganya dengan santai keluar rumah, meninggalkan saya bersama dapur yang dingin dan hati yang hampa. Dari awal sampai akhir, tak satu pun yang bertanya, saya sakit apa, parah atau tidak. Padahal itu hanya kebohongan kecil untuk menguji hati mereka. Tapi reaksi dingin dan tak berperasaan mereka tetap membuat saya kedinginan sampai ke tulang. Malam itu, untuk pertama kalinya saya tidak perlu berputar-putar dalam tumpukan pekerjaan rumah. Saya hanya melakukan dua hal. Merapikan buku catatan pengeluaran keluarga, mengunduh seluruh riwayat chat di grup keluarga besar Pratama Saling Menyayangi, tanpa mengatakan sepatah kata, tanpa menangis. Saya hanya mencatat bahwa besok paginya, saat saya masih tertidur lelap, suami saya menyeret. Saya bangun dengan kasar. Tidur sampai jam segini, sarapan kita kemana? Saya setengah membuka mata menatapnya, lalu tiba-tiba berteriak. Bapak siapa? Kenapa ada di kamar saya? Suami saya terdiam beberapa detik, mengernyit. Saya lagi buru-buru. Gak ada waktu main permainan anak kecil begini. Cepat ambilkan kaus kaki saya.
Saya meringkuk di dalam selimut. Suara gemetar. Jangan mendekat, kalau tidak saya lapor polisi. Gila, kamu kenapa lagi sih? Suami saya membentak. Sudah berapa kali saya bilang, pagi-pagi itu waktu paling sempit, jangan bikin drama bodoh lagi. Dulu, demi memastikan gizi untuk 3 ayah anak keluarga Pratama, saya selalu bangun sangat pagi, masak berbagai macam menu sarapan. Tapi karena kebanyakan menu malah memperlambat jadwal mereka, saya malah dicela. Sama seperti semua hal yang pernah saya usahakan, pada akhirnya hanya menjadi alasan untuk mereka menyalahkan saya. Suami saya melirik anak laki-laki, keduanya hanya saling menatap, lalu tidak ada yang bergerak, bahkan ikut mengiyakan. Raka, hal-hal begini harusnya kamu mulai belajar. Dek, kata anak laki-laki saya. Aku sama papa itu laki-laki. Urusan begini kami nggak terlalu perhatian. Mama bener kok, nanti rumah ini masih akan bergantung sama kamu. Anak perempuan saya langsung meledak. Raka Pratama, diam kamu. Kita berdua sama-sama patungan. Kenapa kerjaan jatuh semua ke kepala aku? Kamu cuma bisa berdiri nonton aja, hah? Pak, papa nggak boleh senggak adil ini. Suami saya mendengus. Udahlah, dari sononya ini memang kerjaan perempuan. Baju kan ada mesin cuci, semua cuma kerjaan kecil. Capek apa sih? Di antara 3 orang, penghasilan kamu yang paling kecil. Nanti juga harus nikah dan ikut suami. Dengar kata mama, pelan-pelan belajar. Kata mama yang keluar dari mulutnya terdengar aneh sampai lucu. Air mata berputar di pelupuk mata Nadia. Mungkin dia tidak menyangka bumerang yang dulu dia lempar sekarang berbalik menghantam tepat ke wajahnya. Sakit bukan main. Melihat ayah dan kakaknya berdiri di sana dengan wajah datar, seperti tidak ada urusan. Dia menarik napas panjang, lalu menghentak tangan saya. Ibu sengaja ya? Dia mengatup gigi, melotot menatap saya. Aku lihat, ibu bicara masih jelas begini. Alzheimer-nya nyambung kemana coba? Di depan pertanyaan pedas anak perempuan saya hanya bisa menghela napas berat dalam hati. Dia sudah melihat wajah asli 2 lelaki itu, tapi hanya berani melampiaskan marah ke saya. Saya tak tahu harus menyebutnya pengecut atau bodoh. Memangnya itu penting sekali? Saya berkata pelan. Saya sudah buta mata dan buta hati selama bertahun-tahun. Soal otak ini masih berfungsi atau tidak, cuman urusan sepele saja. Maksud ibu apa? Nadia menatap saya, membelalak sambil membentak, mengira saya sedang mengalihkan topik. Lalu, plak, tanpa peringatan, saya menampar anak perempuan saya sekali. Kamu siapa sampai berani ngomong ke saya dengan nada begitu? Dia memegangi pipinya yang panas, mulut menganga tak percaya. Mama memukul aku. Apa anehnya mama memukul anak? Saya menatap lurus ke matanya. Saya hanya khawatir satu tamparan saja tidak cukup membangunkan kamu. Hei, kamu ngapain itu? Suami saya langsung maju melindungi anak perempuan, melangkah ke depan menutupinya. Suaranya berat dan penuh tekanan. Lestari, meskipun kamu sakit atau tidak, tetap tidak boleh memukul anak. Jadi ibu itu harus sayang sama anak. Di televisi juga selalu bilang begitu. Kalau benar kena Alzheimer, orang masih ingat kasih sayang ibu. Kecuali kamu memang tidak punya kasih sayang seorang ibu. Dia bicara seolah palu godam, meminjam kata-kata orang untuk melempar seluruh tanggung jawab mendidik anak ke saya. Papa benar, mama memang dari dulu nggak sayang kami, kata Nadia. Mata memerah, penuh benci sekaligus terluka, menatap saya dengan kesal. Saya melangkah pelan melewati suami, menggenggam rambut anak perempuan saya, menariknya mendekat, lalu menampar sekali lagi. Saya sudah bilang 1 kali tidak cukup. Dia menjerit, tangan kaki meronta, mulut berteriak. Mama gila ya? Tangkap dia. Ada alat setrum nggak? Cepat setrum dia. Suami dan anak laki-laki saya pun terkejut melihat adegan ini. Karena selama ini saya selalu penurut dan menahan diri. Mendengar Nadia berteriak begitu, saya justru menghela napas lega.
Melepas genggaman, bukan karena takut, tapi karena lelah. Saya menyerah untuk urusan berusaha mendidik mereka. Saya mendengus. Tidak usah repot, saya masuk kamar sendiri. Selesai bicara, saya berbalik menuju kamar, melempar pada mereka satu tatapan penuh makna, lalu membanting pintu dengan keras. Jika dibandingkan dengan apartemen 3 kamar 2 ruang tamu di rumah, kamar tak sampai 30 dekalmen, ini sangat mudah dibersihkan. Para lansia yang tinggal bersama memang tidak bisa membantu banyak, tapi mereka sangat manis, tidak pernah membuat masalah. Bahkan, karena merasa sungkan, mereka sering menyelipkan sedikit makanan atau minuman untuk saya. Secara keseluruhan, di sini jauh lebih nyaman dan bebas daripada di rumah. Saya rebahan di kasur, mencari posisi paling enak, lalu pelan-pelan membuka iPad milik anak laki-laki saya. Begitu layar menyala, WhatsApp langsung menunjukkan lebih dari 99 pesan baru. Nadia, "Pa, hari ini aku dipukul mama. Papa nggak mau ajak aku makan enak buat ganti rugi ya." Suami, "Papa benar-benar sudah kehabisan uang. Kamu lupa ya? Mama kamu bilang mulai sekarang urusan rumah diserahkan semua ke kamu. Malam ini masak sendiri." Raka, "Jangan lupa sepasang kaos kaki saya. Sekalian setrika kemeja putih saya. Besok saya ada rapat penting." Nadia membalas, "Aku nggak mau. Siapa yang mau, dia yang kerjain. Mama nggak di rumah. Seharusnya papa yang urus anak. Atau kakak juga harus bantu aku. Kenapa semua dibebankan ke aku?" Raka menjawab, "Karena kamu perempuan. Pembagian peran di masyarakat memang begitu." Suami saya langsung setuju. Setelah itu, di grup mereka terus berdebat soal pekerjaan remeh di rumah harus dibagi bagaimana. Pada akhirnya tidak ada kesimpulan. Saya hidup santai selama seminggu penuh, tiap hari hanya membuka kamera ruang tamu untuk melihat keadaan rumah. Kantong makanan berminyak berceceran. Mereka sudah meninggalkan kebiasaan melepas sepatu sebelum masuk rumah. Di grup keluarga Pratama saling menyayangi. Selain ribut, tidak ada lagi suasana rukun. Raka Pratama, "Kamar mandi penuh rambut kamu, bisa diberesin nggak? Saluran air hampir mampet." Nadia membalas, "Raka, kamu punya hak apa ngomel ke aku? Mabuk muntah sampai penuh tempat sampah. Satu rumah bau busuk. Lain kali kalau mau mabuk, habis itu tidur di jalan saja." Raka tak tahan lagi. "Rumah ini aku sudah nggak sanggup tinggal. Mending kita bagi rumah saja." Nadia, "Silakan. Kalau kamu hebat ya keluar. Tanpa kamu, rumah pasti lebih bersih." Raka membentak, "Otak kamu error ya? Aku ini anak laki-laki. Rumah ini nantinya jelas milikku. Kalau ada yang harus pergi, ya kamu yang pergi." Nadia marah sampai hampir gila. Langsung kirim pesan suara, "Ngaco. Zaman apa masih mikir kayak gitu? Papa bilang dong. Sebenarnya rumah ini papa mau kasih ke siapa?" Seluruh grup hening lama. Akhirnya suami saya bicara, tapi tidak menjawab pertanyaan utama. Papa baru tanya pihak panti jompo. Mereka bilang, "Mamamu di sana makan enak, tidur nyenyak." Papa pikir-pikir, tetap saja sebaiknya jemput mama pulang. Bagaimanapun, membiarkan dia sendirian di sana, papa juga nggak tenang. Begitu mendengar itu, dua anak langsung berhenti bertengkar, hampir bersamaan mengirim pesan setuju. Malam itu, saya melihat 3 orang itu muncul di gerbang panti jompo. Saya sangat paham maksud mereka, tidak lain hanyalah menjemput pembantu gratis kembali, supaya saya terus bekerja mati-matian demi mereka. Tapi saya tidak melawan, hanya tersenyum tipis lalu patuh naik ke mobil. Pagi berikutnya, saya tidur pulas sampai matahari memenuhi kamar. Sementara itu, suami dan 2 anak sengaja menimbulkan suara gaduh, tapi saya hanya berbalik, menutup mata dan terus tidur. Menjelang siang, saya mengirim pesan ke grup keluarga kita. Mengingat kondisi ingatan saya kadang jernih, kadang lupa, saya ingin menyewa pembantu. Saya sudah tanya ke beberapa perusahaan jasa,
Rata-rata biayanya sekitar 50.000 per bulan. Kali ini mereka tidak diam. Suami, apa? Mahal begitu? Gila ya? Masak dan bersih-bersih capek banget memangnya. Raka, urusan itu papa sama mama saja yang bicarakan. Nadia, iya, kami nggak ada komentar. Dua anak saya, selain menghindar supaya tidak perlu keluar uang, semua pola pikir lainnya meniru papa mereka. Suami saya menambahkan, saya tidak punya uang dan saya juga tidak setuju. Ya, persis seperti yang saya duga. Beberapa hari berikutnya, penyakit Alzheimer saya kembali sering kambuh. Supaya lebih meyakinkan, saya bahkan membeli satu map rekam medis palsu, meletakkannya di samping tempat tidur bersama beberapa botol vitamin, pura-pura obat. Satu-satunya hal yang saya lakukan setiap hari adalah tidur. Saya sangat yakin trik-trik ini cukup menipu mereka, karena mereka tidak pernah terpikir mengeluarkan uang untuk membawa saya periksa sungguhan. Sampai suatu hari, di grup keluarga Pratama saling menyayangi, saya melihat mereka kembali berembuk. Raka, Pa, terus begini nggak beres. Gimana kalau kirim mama ke panti jompo lagi saja? Suami, lalu rumah siapa yang urus? Meski mamamu nggak masak dan nyuci, minimal dia masih mau buang sampah. Kamu tahu nggak, bayar pembantu di sekitar sini berapa? Serius, lebih dari 5 juta. Kamu sanggup bayar? Nadia, aku dengar orang tua itu kayak anak kecil. Mama cuma pelupa tapi masih bisa kerja. Menurutku tulis saja semua kerjaan yang harus dilakukan, seperti peraturan rumah, biar mama lihat lalu kerjakan. Suami dan Raka serempak. Boleh juga dicoba. Saya membaca itu sampai hati terasa dicekik. 3 orang itu tidak beda dengan 3 lintah. Kalau belum mengisap habis tetes darah terakhir saya, mereka tidak akan pernah melepaskan. Malam itu, Nadia membawa selembar kertas berisi peraturan, tersenyum lebar duduk di samping saya. Ma, takut mama lupa, jadi kami sudah tulis semua. Mungkin karena takut terlalu banyak malah gagal, di kertas itu hanya ada 2 poin. Masak dan mencuci baju, bahkan mereka cukup telaten menulis panduan cara pakai mesin cuci. Masak apa saja kami makan, yang penting ada daging dan sayur. Menurut mama gimana? Saya pura-pura bingung lalu mengangguk. Nadia langsung tersenyum puas, menoleh kedua orang lainnya dan mengacungkan jempol. Oke, jadi cuma begitu saja? Suami saya masih ragu. Tenang, Pak. Kerjaan rumah itu refleks otot. Mama sudah lakukan seumur hidup, pasti nggak masalah. Malam itu, saya memegang uang 3.000-ku, uang belanja yang dia berikan. Lalu memakai sedikit uang untuk beli satu tumpuk makanan, siap saji murah di toko online. Setiap makan ada 4 lauk, 2 daging, 2 sayur, total biaya sangat murah. Untuk baju, saya tidak pisah-pisah lagi. Kaos kaki, pakaian dalam, baju, semua saya lempar jadi satu ke mesin cuci. Sambil diam-diam membalas perlahan, saya terus meneguhkan diri. Tahan sedikit lagi saja. Malam itu, suami menatap meja penuh hidangan kelas atas. Tertawa lebar. Bagus, akhirnya bisa makan masakan rumah lagi. 2 anak juga cepat memuji. Enak banget, kayak makanan restoran. Saya hanya tersenyum bodoh seperti dulu. Mulut mengulang kalimat biasa. Kalau enak, makan yang banyak ya. Tapi di dalam hati, semuanya sudah berbeda. Hari-hari berikutnya, saya diam-diam menarik seluruh uang asuransi tabungan atas nama anak-anak. Menjual juga emas yang tadinya saya tabungkan untuk mereka. Mengumpulkan cukup modal untuk menghilang. Sampai malam ketika saya berkemas, 3 orang itu kembali bertengkar heboh. Mungkin karena makanan siap saji murahan itu kualitasnya buruk. Ketiganya keracunan, semalaman muntah dan diare. Mama, kayaknya makanan yang mama masak nggak bersih. Aku mau mati rasanya. Tidak kok. Saya menjawab datar, bahkan tak melirik. Tangan tetap sibuk membereskan berkas penting. Lestari, kamu lagi ngoprek apa sih?
Suami saya mengerutkan kening dan membentak. Cepat ambilkan obat buat kami. Obat ada di lemari P3K, cari sendiri. Saya menjawab sambil berjalan mengemasi pakaian. Kamu lagi ngapain sebenarnya, ha? Dia berteriak, menahan perut yang melilit, bergegas menghampiri dan mencengkeram tangan saya. Kami sampai begini, kamu tidak peduli sama sekali. Saya menatap wajah sok benar itu, mendadak merasa lucu. Saya terkekeh pelan. Peduli, waktu satu rumah kena COVID, saya yang merawat kalian satu persatu. Begitu saya yang sakit, kalian bertiga ngapain? Lari menginap di hotel seminggu, membiarkan saya sendirian di rumah, entah hidup atau mati. Waktu saya operasi kista ovarium, kamu tinggalkan saya sendiri di rumah sakit, bilang itu penyakit kewanitaan, laki-laki nggak pantas menunggu. Sekarang kalian hebat sekali, baru sakit perut sedikit saja sudah merengek mau mati. Urusan sepele begini saja sudah tidak kuat, konyol. Suami saya berteriak, kami ini orang yang cari nafkah. Sekali sakit kerjaan langsung terganggu. Kamu kan di rumah nganggur, mau rebahan berapa lama juga terserah, mana bisa disamakan dengan kami. Dua anak pun ikut menyahut. Ma, sekarang masih mengungkit hal lama itu dapat apa? Mama selalu saja membedakan besar kecil. Apapun yang Mama lakukan tidak pernah tepat waktu. Tipe perempuan seperti Mama benar-benar menakutkan. Dari mana kalian mendapatkan sikap merasa lebih tinggi seperti itu? Amarah saya naik, alis tegak. 3 orang dewasa yang hidup sendiri saja tidak becus, masih berani mengajari saya bagaimana jadi manusia. Wajah suami saya seketika menggelap. Kerjaan remeh begitu mana bisa dibandingkan dengan kompleksitas pekerjaan kami. Kamu kira kami menjemputmu pulang karena tidak bisa hidup tanpa kamu. Saya sewa pembantu asal pun bisa kerja lebih baik daripada kamu. Saya terkekeh dalam hati. Sayang sekali, kalian bahkan tidak sanggup membayar gaji 5.000 per bulan. Jadi silakan saja sewa. Saya menyindir, kenapa masih menempel ke saya? Wajah suami saya berubah warna, urat di pelipis menonjol. Lestari, tidak ada istri seperti kamu. Kamu percaya tidak? Saya cerai sekarang juga. Saya hanya perlu beberapa menit untuk dapat perempuan lebih muda dari kamu. Silakan. Saya memotong, suara mengeras. Lakukan sekarang, cerai sekarang juga. Saya juga ingin tahu, perempuan bodoh mana yang mau nyemplung ke lubang yang sama dengan saya. Suami saya sudah berkali-kali memakai ancaman cerai untuk menakut-nakuti, tapi ini pertama kalinya saya melawan secara langsung. Tanpa memberinya kesempatan bereaksi, saya mengeluarkan berkas perceraian yang sudah lama saya siapkan, menaruhnya keras-keras di meja. Dia belum sempat paham, saya sudah menyelipkan pena ke tangannya. Tanda tangan. Siapa yang tidak tanda tangan hari ini? Pengecut. Mata saya memerah, suara penuh tantangan. Saya takut dia berubah pikiran. Terpancing emosi, dia menggertakkan gigi, menandatangani, lalu melempar kertas itu ke arah saya. Saya mengangkat surat cerai itu seperti harta karun. Air mata mengalir deras, tapi bukan lagi karena sakit hati, melainkan karena lega yang meledak. Saya tidak menyangka semuanya bisa semudah ini. Berkas yang tadinya saya rencanakan akan dikirim ke kantornya. Bahkan menyiapkan kemungkinan harus menggugat ke pengadilan. Kini beres hanya dalam beberapa menit. Tanpa memberi mereka kesempatan bicara lagi, saya menarik koper dan meninggalkan rumah itu secepat mungkin. Saya tidak membawa iPad Raka, jadi saya tidak tahu di grup keluarga Pratama saling menyayangi, mereka sedang memaki saya seperti apa. Tapi malam itu, ponsel saya sama sekali tidak tenang. Kak, kakak sama Mas Budi bertengkar ya? Adik perempuan saya mengirim pesan. Barusan Raka telepon aku. Katanya mereka bertiga kena radang lambung akut. Sakit sampai tidak bisa bergerak. Karena kakak tidak peduli, dia terpaksa menangis-nangis minta om dan tante antar ke rumah sakit. Kamu benar-benar sudah pergi? Saya terkejut, buru-buru membalas. Jelas dong. Adik saya terdengar bingung.
Raka bilang mereka bertiga hampir dehidrasi. Di rumah juga tidak ada obat. Kelihatannya parah banget. Bodoh sekali. Saya tidak membalas lagi, langsung menelepon. Suara saya cepat dan tajam. Kenapa kamu nggak pikir dulu? Tante Raka jaraknya cuma 15 menit dari rumah. Kenapa mereka nggak telepon dia, tapi malah telepon kamu yang tinggal lebih jauh? Aku mana kepikiran sejauh itu. Biasanya kakak selalu sayang Raka dan Nadia melebihi nyawa sendiri. Aku takut kalau benar-benar terjadi apa-apa, kakak yang nggak akan kuat. Makanya aku minta suami langsung nyetir. Kak, orang dewasa boleh bertengkar, tapi anak-anak itu tidak bersalah. Dia masih berusaha menasihati saya. Apapun, tunggu mereka sembuh dulu baru bicarakan lagi ya. Saya tahu semua penjelasan sekarang sia-sia. Hanya bisa berulang kali berpesan. Biaya berobat harus dihitung jelas. Jangan sampai kamu yang nombok. Begitu menutup telepon, saya menemukan puluhan pesan dari sanak keluarga. Lestari, di rumah kamu ada apa? Barusan Nadia telepon anakku minta tolong. Bahkan keluarga Pratama pun tidak tinggal diam. Mbak Ipar, bukan mau menyalahkan, tapi Mas Budi baru sakit sebentar saja. Kok Mbak sudah minta cerai? Itu keterlaluan. Kelihatannya saya baru saja pergi sebentar. Mereka sudah cepat-cepat membolak-balik fakta, menyebar kabar ke seluruh keluarga besar. Tentu saja hanya dengan setengah kebenaran. Adik saya masih sangat khawatir. Kak, kenapa kakak sampai gegabah begitu? Di usia segini, kakak juga belum punya pekerjaan tetap. Setelah cerai kakak mau hidup bagaimana? Kakak betul-betul tidak mau tinggal bersama salah satu anak. Kakak tega. Aku takut nanti kakak kangen anak-anak sampai hanya bisa menangis. Terus nanti kalau kakak sudah tua, jalan susah, siapa yang jagain? Kalau tidak ada anak di sisi kakak, bisa saja kakak meninggal di rumah tanpa ada yang tahu. Hal-hal begitu kakak harus pikirkan. Pokoknya aku tidak setuju soal cerai ini. Kalian sudah hidup bareng setengah umur. Masih ada masalah apa yang nggak bisa ditahan sedikit lagi? Saya menahan air mata sambil membaca setiap baris pesan. Keluarga dan teman-teman sudah ditarik ke kubu mereka. Saya kembali menjadi pihak yang dicap, hanya tahu menikmati, tidak bertanggung jawab, dan tega menghancurkan keluarga sendiri. Keluarga saya tidak mengerti. Keluarga besar Pratama menimpakan semua salah ke saya. Jadi bagaimana saya bisa melanjutkan jalan ini? Saya menggertakkan gigi, menarik semua orang ke satu grup chat WhatsApp, malas menjelaskan satu persatu. Kalau begitu, biar semua lihat jelas-jelas. Hal pertama yang saya kirim adalah foto buku catatan pengeluaran, karena saya tahu tidak ada yang lebih menarik perhatian orang selain uang. Semua bisa melihat, saya mencatat setiap pembelian sayur, kebutuhan rumah tangga, setiap rupiah tertulis jelas. Di pasar, semua orang tahu harga daging per kilo berapa. Kalian bisa lihat sendiri. Ada tidak saya main curang? Uang 3.000 yang dia kasih, selain listrik air gas, masih harus menutup baju pergantian musim, relasi keluarga, sesekali makan di luar. Kalian bilang sendiri, cukup atau tidak? Supaya meringankan beban keluarga, saya bahkan ambil kerjaan sampingan masak dan bersih-bersih di beberapa rumah dalam kompleks. Memang tidak banyak hasilnya, tapi saya bangga bisa ikut menyumbang. Lama sekali kemudian, barulah adik ipar saya buka suara. Mbak, rumah kalau ada uang ya dipakai, kalau tidak ya dikurangi. Semua orang juga susah. Mas saya di usia segini menanggung satu rumah, nafkahi mbak dan 2 anak. Mbak tidak kasihan sama dia malah mengeluh penghasilannya kecil. Itu disebut keluarga yang kompak kah? Saya tahu, meski hari ini saya ngomong sampai habis suara, di keluarga Pratama tidak akan ada yang benar-benar kasihan pada saya. Jadi, saya langsung mengirim tangkapan layar grup keluarga Pratama saling menyayangi. Saya ini bukan bermarga Pratama, tapi begitu perlu cari kambing hitam, baru dibilang satu keluarga. Semua perempuan di sini, di usia kita, ada yang tidak perlu pusing anak dan orang tua. Ada yang karena itu disebut tidak berguna. Kalau kalian juga setuju dengan kata-kata mereka, saya cuma merasa sedih saja, karena cepat atau lambat,
Kalian juga akan jadi seperti saya, dianggap sampah, mau dibuang kapan saja. Saya sengaja memberi lingkaran tebal pada bagian mereka, merencanakan mengirim saya ke panti jompo. Baru saya bilang saya sakit, mereka sudah mau menyeret saya ke tempat tanpa perawat. Tapi ketika mereka kena radang lambung, saya cuma bilang ambil obat sendiri. Langsung dianggap dosa besar. Grup seketika sunyi senyap. Suami saya berteriak, "Kamu dapat gambar-gambar itu dari mana?" Raka pun menjerit, "Mama nyolong lihat WhatsApp aku ya." Adik ipar berusaha mengalihkan. "Mbak, ada unek-unek ya omong baik-baik, jangan bikin keributan. Mas saya memang kasar, nggak bisa rayu istri, tapi hatinya nggak jahat. Masalah kecil begini kok sampai cerai, ninggalin anak-anak, itu terlalu kejam." Kali ini, belum saya sempat bicara, adik saya sudah mengirim pesan suara panjang. "Anjeng, Budi Pratama, kamu masih punya muka suruh suamiku antar kalian ke rumah sakit? Kakakku nikah sama kamu, sudah sengsara berapa tahun, kamu sendiri nggak sadar. Perlakukan dia begini, kamu kira keluarga kami semua sudah mati, ya? Raka, Nadia, kalian dibesarkan model apa sampai jadi begini? Dengar kalian ngomong saja, aku merinding menggigil buat mama kalian. Mending pelihara 2 ekor serigala daripada 2 makhluk kayak kalian." "Kamu ngomong apa begitu, hah?" Adik ipar saya langsung marah. "Kamu nggak paham ya?" "Iya sih, wajar. Satu kawanan binatang mana bisa ngerti bahasa manusia." Grup langsung kacau. Pesan saling serang tak ada habisnya. Sementara saya meringkuk di ranjang hotel, air mata menetes tanpa henti. Ponsel terus menampilkan pesan pribadi dari suami. "Lestari, ini yang kamu mau. Menyulut konflik 2 keluarga. Sekarang puas? Kamu harus hancurkan seluruh keluarga baru bisa tenang ya. Ya." Sampai titik ini, dia masih selalu menyalahkan saya. Saya hanya membalas satu kalimat. "Sebulan lagi kita ketemu di pengadilan atau kantor catatan sipil. Kalau tidak, pengacara saya yang akan menghubungi." Lalu saya keluar dari semua grup yang berhubungan dengan mereka bertiga. Tak sampai semenit, telepon berdering, dia menelepon terus-menerus. Saya hanya dingin menolak panggilan satu demi satu. Pesan terakhir yang dia kirim, "Kamu akan menyesal." Saya tidak tahu masa depan seperti apa yang menunggu, tapi di detik saya sadar ketulusan saya hanya pantas diberi makan anjing. Saya mengerti bahwa saya tidak bisa tinggal di tempat ini 1 menit lagi. Saya meninggalkan kota itu dan segera mendapat pekerjaan sebagai perawat lansia di panti jompo. Gaji masa percobaan memang tidak tinggi, hanya 5.000 kril dulu. Tapi itu uang yang sepenuhnya bisa saya pakai untuk diri sendiri. Karena pernah hidup bersama para lansia beberapa hari sebelumnya, saya sangat paham kebutuhan dan kesedihan mereka. Belum genap 10 hari, saya sudah menjadi perawat yang paling disukai di panti. Setengah bulan kemudian, saya diangkat jadi pegawai, tetap lebih cepat dari jadwal. Dalam masa itu, calon mantan suami dan 2 anak saya tak henti-hentinya mengirim pesan. Awalnya isinya hanya cacian, bilang saya egois, hanya memikirkan diri sendiri, meninggalkan keluarga. Namun pelan-pelan, nada mereka berubah jadi keluhan. Nadia menulis, "Ma, rumah sekarang bau kayak kandang babi." Raka kadang mengirim, "Aku kangen mie saus daging buatan mama. Kebanyakan makan di luar lambungku perih." Saya tetap hanya membaca, tanpa membalas. Menjelang 1 bulan penuh, saya sendiri yang mengirim pesan ke mantan suami. "Jangan lupa datang urus berkas tepat waktu." Dia akhirnya melunak. "Sayang, kita sudah setengah hidup bersama, memang harus cerai." Saya mengernyit, mata sedikit perih, segera mengirim foto surat cerai dan tangkapan layar chat grup penuh hinaan itu. "Kalau kamu tidak setuju, saya akan gugat." Sekali tidak berhasil, saya gugat 2 kali. Saya sudah konsultasi dengan pengacara, hidup terpisah 2 tahun pasti cukup untuk cerai. 20 tahun saya sanggup bertahan, demi bisa jauh dari kalian, 2 tahun menunggu bukan apa-apa. Budi Pratama mau pakai anak-anak buat mengikat saya,
Lalu bagaimana dengan Raka dan Nadia? Saya ragu sejenak lalu mengetik. Saya hanya berharap Nadia jangan jadi orang seperti kamu. Membaca kalimat itu, Budi Pratama terdiam. Baru beberapa jam kemudian mengirim. Baik, 1 minggu lagi kita ketemu. Setelah merebut kembali kebebasan, saya mencurahkan seluruh tenaga untuk pekerjaan. Sesekali saya dengar dari adik saya, Budi Pratama masih sering mabuk sambil merendahkan saya. Kerjaan melayani orang begitu mau bisa bertahan berapa lama. Tunggu saja, dia juga bakal balik. Perawat lansia, memang punya keahlian apa sih? Nanti juga digantikan robot. Saya tidak ambil hati. Saya ikut kelas perawatan malam, belajar teori dengan benar, ikut ujian sampai mendapat sertifikat perawat lansia profesional. 1,5 tahun kemudian, saya menjadi perawat pribadi dengan gaji awal 10.000 per bulan. Adik saya bilang, begitu sengaja membiarkan Raka secara tidak sengaja, tahu berita itu dan menyampaikannya pada Budi Pratama. Bertiga, mereka hanya bisa melongo. Menyesal pun sudah terlambat. Raka mengirim pesan pada saya. Ma, aku mau menikah. Keluarga calon istri minta mahar tinggi. Mama bisa bantu nggak? Bagaimanapun mama juga pengen gendong cucu kan? Saya tetap diam. Dia mengirim lagi dengan nada kesal. Kalau tidak terkumpul mahar, aku suruh papa jual rumah. Di hari pernikahan, kursi mama bakal dibiarkan kosong. Saya baru teringat satu hal, lalu mengirim pesan pendek. Lupa bilang, setengah dari rumah itu atas nama mama. Mama sudah sukarela menyumbangkannya ke negara. Kayaknya kalian gak bakal bisa jual. Apa? Mama gila ya? Siapa yang punya anak lalu hibahkan rumah begitu saja? Raka berteriak di chat. Saya hanya tersenyum tipis. Kalau tidak dihibahkan, Raka dan Nadia akan terus menempel ke mama. Lagi pula, mama bukan marga Pratama. Barang milik mama, mau diberikan ke siapa itu urusan mama. Setelah itu, saya memblokir kontak dan mematikan ponsel. Mbak Lestari, tolong lihat ini. Saya nempelnya sudah benar belum? Saat itu, nyonya rumah memanggil saya. Dia seorang perempuan lembut. Setelah menikah memilih menjadi ibu rumah tangga. Tapi suaminya adalah pria yang peka dan pengertian. Begitu melihat ibu mertuanya mulai pilih kasih, suaminya langsung mempekerjakan saya untuk merawat sang ibu. Saya di sini. Hari ini pengen makan bakpao lagi ya? Iya, akhir-akhir ini suami saya sakit lambung. Katanya makan roti kukus lebih enak di perut. Tatapan matanya saat bicara penuh kebahagiaan. Terus terang saja, tidak semua orang yang jadi ibu rumah tangga bernasib sama. Menjadi ibu rumah tangga penuh waktu bukanlah kesalahan. Yang salah adalah laki-laki brengsek yang merasa dirinya paling benar.